Salve, berjumpa lagi dengan saya pada hari ini, tanggal 14 Mei 2026, Hari Raya Kenaikan Tuhan. Mari saudara-saudara yang terkasih, di pagi yang cerah ini, kembali kita bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bacaan dari pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 11. Bacaan kedua Efesus 1 ayat 17 sampai dengan 23 dan Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini saudara, kita semua merayakan hari raya kenaikan Tuhan. Hari kenaikan Tuhan memperingati peristiwa terangkatnya Yesus Kristus ke surga secara fisik pada 40 hari setelah kebangkitannya atau Paskah. Peristiwa ini saudara menandai berakhirnya pelayanan Yesus di dunia, kembalinya ia kepada Bapa dalam kemuliaan, serta jaminan keselamatan dan harapan hidup kekal bagi umat Kristiani yang percaya. Hari Raya Kenaikan Tuhan yang kita rayakan bukan hanya sekedar peringatan seremonial secara liturgis saja saudara. Tapi dalam peringatan ini kita diingatkan bahwa dengan kenaikan Tuhan kembali ke Bapa, bukannya Tuhan Yesus meninggalkan kita saudara. Namun Yesus Tuhan kembali naik ke surga mau menyiapkan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberikan kepastian bagi umat Kristen tentang adanya kehidupan kekal bersama Allah di surga. Apakah hanya percaya kepadanya kita akan menempati tempat yang disediakan? Kalau hanya percaya saudara, apa bedanya kita dengan iblis, setan yang juga percaya? Lihat, iblis dengan keras berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Markus 5 ayat 7. Lihat, sungguh luar biasa. Iblis pun tahu Yesus anak Allah yang maha tinggi, saudara. Nah, percayakah kita? Apakah kita sama dengan iblis? Kita tak cukup hanya percaya saja saudara, tapi kita perlu perhatikan kata terakhir sebelum terangkat ke surga yang disampaikannya kepada para murid dan kita semua yang percaya kepadanya pada saat ini. Pesan Yesus sebagai amanat agung. Pesannya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Saudara-saudaraku, di sini saudara Yesus mengutus para muridnya saudara dan kita semua sebagai umat beriman untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia. Kita mulai dari keluarga kita saudara, orang terdekat komunitas kita. Kita wartakan akan kebenaran dan kasih Yesus. Kita wartakan dengan sikap laku kita saudara. Biar mereka melihat Yesus dalam diri kita dan percaya. Tidak cukup hanya sampai mereka percaya saja. Tapi saudara, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, agar mereka dalam baptisan dimeterai dan diakui sebagai anak-anak Allah pula. Tidak sampai mereka percaya saja saudara, tapi kita harus bimbing mereka saudara, bimbing mereka dalam proses pertumbuhan rohani agar sungguh dapat menjadi anak-anak Allah yang dikehendaki Bapa. Inilah kata Yesus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mampukah kita saudara? Kalau Tuhan Yesus yang mengutus saudara, maka Dia sendiri yang akan memampukan kita. Untuk itu, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus
Surat ini juga saudara ditujukan kepada kita sekalian, tulisnya, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Efesus 1 ayat 17 sampai dengan 18. Karena kita tak mampu, saudara, maka mintalah Roh Kudus, roh hikmat saudara, agar kita dimampukan. Lebih lanjut Rasul Paulus katakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 19. Jadi, bagi kita yang percaya saudara, jika kita minta Roh Kudus mengurapi kita dan berkarya dalam kehidupan kita, maka betapa hebat kuasanya sehingga kita dimampukan. Takutkah kita sebagai utusan Tuhan Yesus? Inilah saudara janji Yesus yang percaya dan melakukan perintahnya, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Haleluya. Saudara-saudaraku, lagi hari ini saudara bertepatan dengan perayaan hari raya kenaikan Tuhan saudara, mau mengingatkan kepada kita yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan Tuhan kita, diberi mandat pengutusan kepada kita sekalian agar mewartakan Injil kasih Yesus, agar semua bangsa percaya dan dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus saudara. Kita pun harus membimbing mereka dalam proses pertumbuhan rohani, agar mereka dapat bertumbuh sesuai kehendak Bapa, dengan mengajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Yesus kepada kita. Dan diingatkan oleh Rasul Paulus agar kita mampu, mintalah kepada yang mengutus kepada kita, yaitu roh hikmat, Roh Kudus, agar kita mampu. Yesus pun mengingatkan kepada kita agar tidak takut dalam menjalani putusan ini, karena Dia, Yesus Tuhan, menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau menjadi orang percaya dengan sigap menjalani amanat agung ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.